Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih sebelumnya untuk core team DevComU yang udah memberi kesempatan untuk aku sharing di open session malam ini. Dan tentu terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya untuk hadir di pertemuan open session malam ini. Oke, jadi hari ini aku di sini bukan sebagai expert sebenarnya, tapi lebih kayak teman sharing aja. Aku cuman berniatan untuk sharing sedikit pengetahuan aku terkait dunia data analis, karena aku yakin di sini pasti banyak yang punya insight dan pengalaman yang lebih luar biasa. Nah, di sesi sharing session kita hari ini yang berjudul Data Analyst for Beginner, Unlock the World of Data with Confidence, kita bakal bahas hal-hal yang basic banget mengenai profesi data analis ini. Dan serunya, kita juga akan live coding bareng pakai Google Colab. Oke, jadi sebelumnya kenalan dulu. Mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang belum kenal sama aku. Oke, jadi nama aku tuh Irtanti Karmina Karona. Aku kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurusan Teknologi Informasi. Saat ini aku aktif juga di DevComU sebagai core lead bidang event and organizer. Dan untuk experience-nya, aku pernah internship mandiri di Bank Indonesia di bulan Maret kemarin. Oke, jadi kita mulai ya ke materinya. Jadi sebelumnya kita perlu mengenal sama yang namanya data. Aku tahu pasti di sini banyak yang udah tahu apa itu data. Jadi data itu pada dasarnya merupakan fakta atau informasi yang bersifat mentah gitu. Yang dia tuh bisa berbentuk angka, teks, gambar, suara, bahkan klik dan swipe yang dilakukan pengguna di Instagram itu juga termasuk data. Nah, data itu biasanya direkam dan dikumpulkan seperti yang tadi aku bilang dalam bentuk mentah. Lalu data mentah yang belum memiliki makna itu akan diolah. Dari pengolahan data tersebutlah kita dapat mendapatkan informasi. Nah, itu lebih jelasnya bisa dilihat dari segitiga data itu. Jadi ini segitiga ini merupakan proses dari data menjadi pengambilan keputusan gitu. Prosesnya bagaimana? Jadi dia data yang mentah dikelola menjadi informasi, yang mana bisnis atau organisasi dapat mengambil keputusan nantinya untuk strategi bisnisnya bisa bermacam-macam. Contohnya itu pengolahan data kebiasaan pelanggan yang bisa dikelola sama tim penjualan gitu untuk bikin promosi khusus hari Jumat gitu contohnya. Jadi data itu ibarat bahan mentah dan tugas seorang data analis itu mengubah data mentah tersebut menjadi sesuatu yang berguna, menjadi sesuatu yang insightful. Oke, jadi menurut kutipan dari World Economic Forum, data analis itu merupakan pekerjaan yang high demand di tahun 2020. Dan menurut World Economic Forum, hal ini diprediksikan setidaknya meningkat 6 kali lipat dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Dan pola ini diperkirakan akan berkelanjut hingga 5 tahun ke depan. Nah, hal ini tuh menjadi gambaran bagi teman-teman yang hadir di acara sharing session hari ini bahwa pekerjaan data analis itu oke banget untuk dipertimbangkan sebagai pilihan karir teman-teman ke depannya. Karena prospeknya di masa depan tuh ya bisa dibilang cerah ya menurut kutipan dari World Economic Forum ini. Bahkan dikatakan juga hampir semua industri usaha membutuhkan role pekerjaan data analis ini. Nah, ini beberapa penyebab kenapa demand data analis tuh bisa narik terus. Yang pertama itu ada increase in connected device.
Di mana maksudnya itu kita tahu banyak sekali device di kehidupan kita, macam handphone, PC, laptop, iPad, bahkan smartwatch juga, itu saling terhubung yang mengakibatkan semakin banyak data yang diperoleh dari internet. Jadi that's why dari banyaknya data yang kita peroleh dari internet itu, kita membutuhkan seorang data analis untuk menerjemahkan data-data tersebut menjadi dapat dibaca atau dikonsumsi oleh orang-orang yang di luar data analis. Kedua ada increase in data generation, terus yang ketiga ada ease of access to data, itu maksudnya kemudahan dalam mengakses data. Terus yang keempat itu ada data driven decision making, ini maksudnya itu kita dapat menggunakan data untuk menganalisis data untuk mengambil keputusan, seperti yang ada aku singgung sebelumnya. Jadi bisa dibilang kita hidup di era data, jadi makanya nggak heran mengapa profesi ini tuh makin dibutuhin di masa depan. Oke. Terus selanjutnya itu tools yang wajib teman-teman tahu. Jadi ini buat gambaran untuk teman-teman tools apa aja yang digunakan oleh data analis. Sebenarnya masih banyak dan teman-teman nggak perlu khawatir karena semua ini teman-teman bisa mulai belajar dengan hal-hal yang basic seperti Excel. Nah, seperti ini Excel yang mana ya ini Excel. Jadi teman-teman bisa mulai dari yang paling basic. Kenapa dimulai dari Excel? Karena pastinya kita semua familiar ya dengan Excel, dan ini pastinya mempermudah teman-teman untuk starting karir sebagai data analis. Terus nanti dari Excel ini kita bisa mulai belajar pakai rumus-rumusnya begitu. Aku sendiri setelah belajar Excel, aku mulai pindah belajar ke Google Colab untuk belajar visualisasi datanya. Ada opsi lain selain Google Colab yang bisa teman-teman coba, itu ada Jupyter Notebook. Bedanya itu kalau Jupyter Notebook itu dia diinstal di PC atau laptop teman-teman, sedangkan Google Colab itu dia bisa jalan di browser website. Nanti lebih jelasnya mengenai penggunaan Google Colab bisa dilihat saat sesi live coding teman-teman. Sebelumnya penjelasan aku nggak terlalu cepat kan ya Bang Yok? Atau kecepatan ya? Aman Bang. Aman ya? Oke, terus mungkin di sini ada teman-teman yang udah punya background IT. Aku lihat ada juga yang di luar background IT. Aku lihat ada dari manajemen juga aku lihat nih. Ada juga yang dari teknologi informasi. Nah, untuk teman-teman yang dari background IT itu pasti familiar dengan bahasa pemrograman. Nah, dan di dunia data analis itu ada bahasa pemrograman yang digunakan, yaitu biasanya yang digunakan itu Python dan R. Nah, teman-teman sebenarnya nggak perlu mempelajari keduanya, cukup pelajari aja salah satunya dulu, dan kalau memang dibutuhkan baru bolehlah dicoba belajar bahasa satunya. Jadi take it easy aja. Terus untuk teman-teman yang mungkin mau lebih expert lagi di bidang data analis, itu bisa mempelajari nih tabel U, gimana sih bacanya? Terus ada juga Power BI. Nah, aku sendiri sih masih kesulitan dalam penggunaan dua tools ini. Jadi teman-teman ya bisa pelajari pelan-pelan juga, nggak perlu buru-buru, asal konsisten pasti bisa kok. Jadi untuk mulai belajar teman-teman aku saranin cek DataCamp untuk platform pembelajarannya. Kan kalau yang familiar sekarang kan belajar pemrograman tuh kan ada di coding. Nah, untuk belajar data tuh ada yang namanya DataCamp. Itu mungkin teman-teman boleh cek
data camp untuk mempelajari tentang data analis. Itu aku rekomend buat teman-teman pelajari data camp. Nggak usah mulai yang berbayar, bisa coba yang kelas gratisnya dulu. Ini coba aku tulisin namanya, ini data camp. Tuh, udah aku share di kolom komentar. Oke. Nah, udah masuk ke live codingnya. Nah, sekarang kita masuk ke codingnya dikit pakai Google Colab. Tapi sebelum mulai, ya teman-teman boleh download datasetnya dulu. Mungkin aku tunggu 5 menit ya buat teman-teman yang belum download datasetnya. Gimana Bang? Ditunggu dulu Bang. Ya, jadi kalau teman-teman sebelum kita mulai ke coding bareng, teman-teman bisa download dulu dataset yang udah saya sediakan di kolom basics Google Meet ya. Itu ada link mengarah ke Google Docs, juga teman-teman download aja. Namun sebelumnya, jika teman-teman ada pertanyaan, silakan langsung tanyakan aja di kolom chat atau langsung raise hand. Terima kasih. Oke, karena udah 5 menit, oke, kita mulai aja codingnya. Ini aku pindahin share-nya ke Google Colab. Bentar ya. Oke. Apakah share screen-nya udah kelihatan? Sudah kelihatan dengan jelas. Nah, jadi sebelum kita mulai codingnya, pastiin teman-teman udah buka Google Colab-nya. Itu bikin new notebook. Nanti dia tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, terus sebelum kita mulai, kita harus import lib dari Pandas. Ini kalau teman-teman yang nggak pakai Google Colab, itu perlu menginstal Panda di laptop teman. Cuman kalau di Google Colab itu dia memang udah built-in gitu, jadi dia udah otomatis terinstall, udah ada gitu. Jadi yang pakai Google Colab bisa langsung import Pandas Panda SPD. Kalau udah checklist berarti dia nggak error, udah benar. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahap selanjutnya. Kita upload data dataset yang tadi aku suruh download. Itu kita upload. Nah, di sini tadi aku udah download nih, pembelian customer. Kita open. Ini copy pad-nya. Terus kita simpan data setnya ini ke dalam variabel df. Ini caranya. Oh ya, sebelumnya ini perlu aku jelasin juga, bahasa pemrograman yang aku pakai itu Python. Jadi ini itu kita pada live coding kita hari ini kita pakai bahasa pemrograman Python. df pd read excel. Terus kita copy pad-nya tadi. Kalau udah checklist berarti itu udah aman, udah bisa jalan. Nah, ini kita penjelasan kayak tadi gue bilang, ini df ini nama variabelnya. Sebenarnya nggak ada ketentuan sih harus ngasih nama variabelnya itu df, ini bebas, teman-teman bisa namain apa aja. Terus di sini ada pd ini yaitu pandas tadi, library-nya dari Python. Terus ini read excel itu metode untuk membaca dataset yang berformat Excel. Nih,
XLXX. Nah, itu untuk membaca format dataset yang punya format ini XLXX. Jadi metode ini bisa berubah tergantung dengan format datasetnya. Oke, terus dan ini tuh tadi pad file datasetnya. Tadi biar gampang caranya itu ini titik 3 diklik terus copy pad, terus tinggal dipastekan di dalam sini. Oke, terus selanjutnya kita pastiin dulu datasetnya ini benar-benar udah berhasil nggak disimpan dalam variabel. Kita dapat buatnya itu pakai cara df gini aja. Nah, kalau udah muncul tuh berarti dia udah berhasil. Atau ini bisa juga pakai cara df head juga. Ini juga bisa. Bedanya itu kalau df.head ini dia hanya menampilkan 5 baris pertama datanya aja. Jadi ini kita cuma buat memastiin, konfirmasi kalau misalnya datasetnya itu beneran udah kesimpan di dalam variabel ini, variabel df ini. Terus selanjutnya terus kita mau menampilkan info. Jadi kita tuh bisa menampilkan masalah-masalah yang umum terdapat pada dataset. Jadi dalam dataset tuh ada beberapa masalah yang biasanya ada. Itu misalnya missing value. Jadi ada dataset yang dimana pada kolomnya itu nggak ada datanya. Itu disebut missing value. Terus ada duplicate data. Jadi ada data yang dia duplicate, dia ada 2 gitu. Nah, itu termasuk dari masalah pada dataset. Ada banyak, ada beragam, maksudnya ada beragam masalah. Nah, jadi nama mencari atau menilai kesalahan ini disebut assessing data. Nah, ada banyak metode yang bisa digunakan dalam proses assessing data ini. Salah satunya itu info. Cara pakainya itu kita close aja. df info. Ini kita munculin masalah yang ada di dalam datasetnya. Di sini kita bisa lihat pada gender sama total price itu nilainya beda sama yang lain, yang 1007, sedangkan ini 2 gender sama. Total price itu ada 989 sama 998. Ini tuh artinya adanya missing value pada kolom gender sama total price. Terus kita juga bisa ngitung berapa banyak nilai yang hilang pada kolom tersebut. Kita hitung dulu kan ada berapa. Itu dengan cara df terus dijumlahin. Nah, tuh dia ada yang hilang 18 di gender, terus di total price ada 9. Terus kita bisa cek data yang berduplikat, pada dataset itu pakai metode duplicate. Jadi caranya itu print jumlah data yang terduplikasi. Kita pakai df titik duplicate terus ditambahin sum untuk tahu jumlahnya. Terus nah tuh nggak ada data yang terduplikasi pada dataset tersebut tuh karena ini 0. Terus kita
bisa melihat ringkasan parameter statistiknya dari dataset dengan menggunakan metode describe. Ini tuh maksud dari parameter statistik tuh kita bisa ngelihat ketidakakuratan data nilai maksimum gitu. Jadi mungkin tuh teman-teman yang udah pernah belajar statistika di TI itu pasti mungkin ada yang paham maksudnya apa itu ringkasan parameter statistik. Nah, jadi kita pakai metode describe untuk mengetahuinya. Tuh langsung aja def describe. Oke, di sini dapat max-nya itu kolom H sebesar 700. Ini kan pastinya nggak make sense ya kan, nggak mungkin ada orang umurnya 700. Ya, jadi ini pasti biasanya karena human error dalam penginputan data, karena kan kolom H itu umur, nilai maksimalnya 700, kan nggak mungkin, kan nggak ada orang umurnya 700 tahun. Jadi itulah tadi masuk dalam assessing data, kita memperbaikinya. Jadi kita dapat tadi kan masalahnya itu tadi ada sini missing value-nya di gender 18, di total price-nya di 9, terus nggak ada duplikasi data, bagus artinya. Terus di max-nya age ini ada kesalahan. Nah, informasi dari kesalahan-kesalahan tersebut pada dataset itu namanya assessing data. Jadi kita tuh mencari kesalahan pada dataset. Oke. Setelah kita tahu adanya kesalahan, itu kita bisa melakukan langkah berikutnya, itu cleaning data. Jadi data yang tadi berarti ngaco gitu kan, masa ada umur maksimalnya 700 tahun, itu kita bersihin. Jadi kita membersihkan dataset dari masalah yang kita berhasil identifikasi sebelumnya. Pada tahap sebelumnya itu assessing data tadi. Itu bisa 3 bagian. Itu pertama define, code, and test. Define itu kita merancang tahapan metodenya, apa yang ingin digunakan pada tahapan pembersihan data berdasarkan masalahnya tadi pastinya. Terus kita code, merubah masalah tadi menjadi barisan kode. Terus kita tes, memeriksa hasilnya berhasil atau enggak. Oke. Dan kita tadi udah tahu kan adanya missing value pada kolom gender dan total price. Terus secara adanya kesalahan tadi pada age. Oke, untuk missing value itu kita bisa pakai pertama itu kita tampilin dulu baris data yang mengandung missing value yang tadi pada kolom gender. Itu kita, nah di sini kita agak ribet karena di cleaning datanya df, terus di sini df gender is. Nah, missing value-nya itu di sini nih nan nih, bukan dia nih, gender nan yang ini tuh artinya nggak ada nilainya, missing dia nggak. Jadi dia tapi karena di kolom sebelahnya nih kayak customer ID terus customer name itu ada nilainya, jadi kita tuh nggak bisa sembarangan hapus data pada kolom gender yang hilang ini, nggak bisa. Jadi kita pakai teknik imputasi. Jadi penjelasan sedikit tentang teknik imputation ini tekniknya menggantikan nilai yang hilang dengan nilai tertentu. Pada kasus ini kita menggantikan nilai yang hilang dengan nilai yang paling dominan, paling banyak pada dataset. Method value count. Jadi kita caranya gini,
bisa lihat paling dominan tuh paling banyak itu yang bilang prefer not to say, yang kosong pada kolom gender ini. Kenapa kita isi pakai prefer not to say? Karena pada kolom sebelumnya ini nih kayak kolom customer name-nya, home address-nya, zip code-nya, ini kan informasi itu nggak boleh sembarangan dihapus. Jadi langkah terbaiknya dalam cleaning datanya itu kita menginput data yang paling dominan. Itu tadi nama datanya teknik imputation. Nah, caranya itu untuk menggantikannya itu mengisikan kolom yang kosong itu dengan cara df gender filna apa tadi prefer not to say. Nya true. Terus masih di sini juga df isna untuk ngecek lagi udah berhasil apa enggak. Oke, udah. Sekarang di kolom gender dia udah nggak ada lagi yang missing value. Sekarang dia total price, dia masih missing value. Nah, untuk kolom total price ini sama kayak tadi, kita tampilin dulu apa yang hilang pada kolom total price itu. Nah, caranya sama kayak tadi, df kurung siku df total price. Nah, total price ini kan nama kolomnya, terus isna. Nih, mana dia? Nih. Nih total price. Nih nan. Nih kosong. Ini dia data yang kosong tadi. Sama kayak yang gender tadi, kita nggak bisa sembarangan hapus baris data ini karena adanya informasi penting di kolom sebelumnya. Nih, total price pada kolom gender ini kan dia kosong, tapi pada kolom sebelumnya dia ada informasi penting seperti country, dia dari Australia, terus dia dari city-nya North Belisai, terus ada zip code-nya. Ini kan informasi penting, jadi kita nggak bisa sembarangan hapus missing value-nya itu. Jadi kita tuh bisa lihat kembali ke dalam isi datasetnya ini. Ternyata kolom total price ini merupakan perkalian dari price per unit dengan quantity. Nih, price per unit kali quantity. Dapatlah dia total price-nya berapa. Jadi kita bisa menggunakan pola tersebut untuk mengisi kekosongan pada kolom total price yang nggak ada nilainya ini. Kita kalikan price per unit tuh yang ini dikalikan dengan quantity, berapa banyaknya, dapatlah dia total price. Nah, dikalikan
quantity. Nah, ini terus kita cek lagi, kita cek apakah dia udah hilang. Is not some. Oke, udah ya, udah hilang. Bisa kita apa lagi? Nah, itu dia. Terus tadi dah, itu aja. Jadi ya kira-kira seperti itu hal yang biasanya dilakukan oleh data analis pada pekerjaannya. Jadi ya berkaitan dengan data set, kita identifikasi sebelum kita analisa, kita harus membersihin dulu karena kan pastinya pengetahuan yang kita dapat dari suatu dataset itu dipengaruhi dengan bagusnya datanya itu. Jadi pastiin dulu datasetnya itu bersih, jadi dia hasil yang diperoleh juga bagus gitu. Oke, kita balik lagi ke slide sebelumnya. Oke. Jadi mungkin kalau tadi penjelasan aku terlalu cepat atau mungkin nggak jelas juga, jadi buat teman-teman yang mau pelajari lagi mengenai live coding kita tadi, bisa cek artikel ini karena kebetulan live coding tadi udah pernah aku jadiin artikel di platform Medium. Itu bisa dilihat bisa scan aja barcode-nya, bisa baca-baca langsung di artikel Medium itu. Tuh udah dipikirin. Dah, segitu aja. Jadi buat teman-teman